Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 SDN Kanggraksang kelas PGSDC akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait ruang kolaborasi konsep dasar kurikulum mengenai salah satu prinsip pengembangan kurikulum yaitu prinsip relevansi. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Faris, Cindy Makfiroh, Zahra Deiva Aprilia, Ainun Najibah, Ghani Julianto Iriana dan Moh Syafiqur Rohman. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi memiliki dua makna, menurut internal dan eksternal. Pada internal, prinsip relevansi menjelaskan bahwa kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi antar komponen yang ada di dalam kurikulum, yaitu adanya konsistensi antar komponennya yang meliputi tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi. Sedangkan menurut eksternal, prinsip relevansi berarti adanya kesesuaian kurikulum dengan aspek yang ada di luar kurikulum seperti tuntutan zaman, teknologi, sains, potensi peserta didik, kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Menurut Asmariani tahun 2014, prinsip relevansi sangat perlu diperhatikan karena akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini agar dapat selaras sebagai upaya dalam memajukan negara. Karena tuntutan sains dan teknologi sudah umum dan cukup jelas. Seperti layaknya prinsip Ki Hajar Dewantara harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Maka dalam menjelaskan prinsip ini kami berfokus pada tuntunan potensi siswa dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Dikutip dari Hunkins, 2016. Robert Havighurst mengidentifikasi 6 periode dalam perkembangan manusia. Keenam periode tersebut Anda dapat lihat pada slide ini. Terdapat capaian perkembangan yang harus diraih oleh peserta didik pada masa anak-anak dan masa pertengahan anak-anak yang berkorelasi dengan jenjang pendidikan sekolah dasar. Havighurst menitik beratkan pada poin-poin berikut. Yang pertama, masa anak-anak meliputi kemampuan membangun konsep dan mempelajari bahasa untuk menggambarkan realitas fisik dan sosial, bersiap untuk membaca dan mempelajari untuk membedakan antara benar dan salah, ditambah dengan mulai mengembangkan hati nurani. Yang kedua, masa pertengahan anak-anak meliputi menguasai kemampuan fisik yang diperlukan dalam permainan sederhana, membangun sikap yang baik terhadap diri sendiri, belajar bergaul, bersosial, bersama rekan sebaya, belajar memahami peran laki-laki dan perempuan yang sesuai, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan matematika, mengembangkan konsep untuk kehidupan sehari-hari, mengembangkan moralitas dan nilai-nilai, mencapai kemandirian pribadi, mengembangkan sikap demokratis terhadap kelompok dan institusi. Dalam teori perkembangan menurut Havighurst, setiap individu harus mencapai pencapaian perkembangan tertentu untuk mengikuti dinamika masyarakat. Pencapaian ini, bila tercapai, akan memungkinkan individu untuk hidup sehat, puas, dan bahagia dalam masyarakat, serta dapat mendorong mereka menuju kesuksesan dalam hidup. Khususnya pada masa anak-anak hingga masa remaja, kebutuhan perkembangan ini sangat signifikan. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar untuk mencapai capaian perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Hunkins, 2016. Merujuk dari Pahrudin dan Weke tahun 2021, dikatakan bahwa relevansi eksternal yaitu berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Terdapat 3 macam relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum, yaitu: yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Dalam hal ini, proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman. Artinya,
Isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia kerja. Maksudnya, apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Implementasi dari relevansi kurikulum di SDN Kanggraksan adalah merujuk dari Pahrudin dan Weke, 2021, bahwa relevansi eksternal yaitu berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi dan proses pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Terdapat macam relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum, yaitu relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Bagi siswa SDN Kanggraksan yang ada di perkotaan perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota, seperti keramaian dan rambu-rambu lalu lintas, tata cara dan pelayanan bank, kantor pos, dan sebagainya. Relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Isi kurikulum di SDN Kanggraksan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu juga apa yang diajarkan kepada siswa harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan datang. Untuk kehidupan yang akan datang penggunaan komputer dan internet akan menjadi salah satu kebutuhan, maka dengan demikian bagaimana caranya memanfaatkan komputer dan bagaimana cara mendapatkan informasi dari internet sudah harus diperkenalkan kepada para peserta didik. Sekian penjelasan dari kami mengenai prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.